Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yomita dari kelas 1A pagi dengan MPM 21030007. Baik, di sini saya akan mengulas sebuah novel yang mana novel yang akan saya ulas berjudul The Hobbit. Sebelum saya menyajikan ulasan novel yang sudah saya baca sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai struktur teks ulasan seperti yang telah kita ketahui sebelumnya. Nah, ini adalah struktur teks ulasan yang terdiri dari yang pertama yaitu ada identitas, yang kedua ada orientasi, yang ketiga ada tafsiran isi, yang keempat ada evaluasi, yang mana evaluasi ini terdiri dari kelebihan dan kekurangan, dan yang terakhir yang kelima ada kesimpulan. Baik, selanjutnya seperti yang sudah saya jelaskan, novel yang akan saya ulas itu berjudul The Hobbit. Jadi struktur pertama yang akan kita ulas adalah identitas. Jadi, identitas pertama itu ada judul, yaitu The Hobbit, penulis J.R.R. Tolkien, penerbit Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit 1937 dengan bahasa Indonesia, dan halaman novel 348 halaman. Selanjutnya, struktur yang kedua yaitu orientasi. John Ronald Reuel Tolkien adalah penulis novel asal Britania Raya yang menulis The Hobbit dan lanjutannya The Lord of the Rings pada tahun 1954 sampai 1955. Selain The Hobbit dan The Lord of the Rings, fiksi karangan Tolkien juga mencakup The Silmarillion dan sejumlah buku lainnya yang diterbitkan setelah kematiannya tentang apa yang disebutnya sebagai legendarium. Sebuah mitologi fiksi tentang bumi pada masa purbakala yang dinamai Arda dan Bumi Tengah, negeri yang dihuni oleh manusia khususnya. Kebanyakan dari karya-karya yang diterbitkan secara anumerta ini dikumpulkan dari catatan-catatan Tolkien oleh anaknya, Christopher Reuel Tolkien. Popularitas dan pengaruh karya-karya Tolkien yang bertahan lama telah menjadikannya sebagai bapak dari genre fantasi tinggi modern. Fiksi terbitan Tolkien lainnya mencakup adaptasi dari cerita-cerita yang aslinya dikisahkan kepada anak-anaknya dan tidak secara langsung terkait dengan legendariumnya. Baik, struktur selanjutnya itu ada tafsiran isi. Novel ini berawal dari Bilbo Baggins, seorang hobbit keturunan keluarga Tolkien yang berjiwa petualang, dan Baggins yang lebih memilih menikmati kenyamanan hidup, mendapatkan kunjungan yang menurutnya tak menyenangkan di usianya yang ke-50 di liang rumahnya yang bertempat di Bag's End. Gandalf sang penyihir menawari Bilbo petualangan tak terlupakan yang langsung ditolak oleh yang bersangkutan. Bilbo terlalu nyaman di comfort zone-nya, walau darah Tolkien sebenarnya merindukan petualangan yang mendebarkan. Tak disangka, esoknya Gandalf malah mengenalkannya sebagai pencuri pada 13 kurcaci, yakni ada Fili, Kili, Balin, Dwalin, Dori, Nori, Ori, Oin, Gloin, Bifur, Bofur, Bombur, dan pemimpin mereka, Thorin Oakensil. Thorin dan anak buahnya ingin merebut harta kerajaan kurcaci di Gunung Sunyi yang diklaim oleh Smaug, naga terakhir yang sangat kejam. Mereka mengajak Bilbo yang dianggap sebagai pencuri hebat, padahal Bilbo kan belum pernah jadi pencuri seumur hidupnya. Tapi dengan akal Gandalf yang licik dan lihai, lalu keberanian yang selama ini terpendam dalam diri Bilbo, ber-14 mereka melintasi Bumi Tengah. Berusaha menembus pegunungan berkabut, singgah di Rivendell, tempat Lord Elrond bersemayam, lalu diserang oleh troll, goblin, dan serigala buas bernama Hwok. Kemudian ditolong seorang pengubah wujud bernama Beorn. Sebelumnya, Bilbo terperosok ke suatu gua yang dihuni makhluk bernama Gollum,
yang bagi fans Lord of the Rings akan tahu peristiwa ini akan mengubah Bumi Tengah selamanya setelah Bilbo menemukan dan mengklaim cincin ajaib milik Gollum. Petualangan mereka masih berlanjut. Setelah bertemu Beorn, Bilbo dan kawan-kawan tersesat di hutan Mirkwood karena Gandalf tak bersama mereka lagi. Parahnya, Bilbo diserang laba-laba musuh para peri. Buruknya, Thorin ditangkap oleh sang Raja Peri. Kecerdikan Bilbo lagi-lagi menyelamatkan mereka semua. Mereka lalu melintasi Esgaroth dan sampai di Gunung Sunyi tempat Smaug bersemayam. Bisakah Bilbo, Thorin, dan semua kurcaci mendapatkan harta mereka kembali? Sayangnya, masalah belum selesai ketika Smaug tidak lagi menguasai harta kurcaci, karena Bilbo akan menghadapi perang besar yang akan mengubah hidupnya. Jadi teman-teman, itulah tafsiran isi dari novel The Hobbit. Selanjutnya, struktur yang keempat ada evaluasi, di mana di dalam evaluasi ini terdapat kelebihan dan kekurangan. Yang pertama kita bahas kelebihan dari novel The Hobbit. Kelebihan dari novel The Hobbit yang pertama ada gaya penulisannya mampu membuat imajinasi pembaca terbawa oleh cerita. Yang kedua, adanya gambar-gambar ilustrasi dapat membantu pembaca dalam mengikuti alur cerita. Yang ketiga, kombinasi dari karakter-karakter dalam buku sangat menarik. Dan yang terakhir, petualangan seru dan gaya bercerita yang enak membuat buku ini asik untuk dibaca. Selanjutnya yang kedua ada kekurangan. Kekurangan dari novel The Hobbit yang pertama ada banyak kata-kata yang sulit dimengerti dalam buku ini, membuat sebagian pembaca agak sulit mengikuti jalan cerita. Yang kedua, dalam buku ini terdapat beberapa hal yang kurang jelas, salah satunya yaitu asal tokoh Gollum yang tiba-tiba muncul. Yang ketiga, gambar ilustrasi peta dalam buku ini yang memakai huruf kuno dan tanpa kekurangan yang sulit dimengerti, sehingga agak sulit memahami isi cerita yang berkaitan dengan peta tersebut. Selanjutnya, struktur yang kelima atau struktur yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari novel The Hobbit yaitu perjalanan jauh adalah salah satu mimpi terbesar manusia. Melepaskan diri dari kenyamanan hidup, menjelajahi dunia yang belum terpetakan tanpa tujuan pasti dan jaminan kembali dengan selamat. Hal inilah yang mengundang mereka, Bilbo, Gandalf, dan 13 kurcaci untuk bertemu Smaug, naga raksasa penghuni Gunung Sunyi. Jadi, itulah ulasan dari novel The Hobbit. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian ulasan novel ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.